Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, adapun demikian itu, diusirnya orang-orang Bani Nadir dari Madinah. Bi anahum, sebab sesungguhnya mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir, iku syaku, menentang mereka Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Adanya orang-orang Bani Nadir diusir dari tempat mereka, dari Madinah, sebab mereka telah menentang kepada Allah dan utusannya Allah. Nabi Muhammad sebelumnya telah membuat perjanjian dengan orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi, supaya mereka menghormati orang-orang Islam, tidak membantu pihak lain untuk memusuhi dan menyerang orang Islam. Tapi ternyata mereka mengingkari perjanjian tersebut. Akhirnya kemudian pada puncaknya Nabi Muhammad mengusir orang-orang Bani Nadir dari Madinah. Waman, dan barang siapa yusyak, yang menentang dia Allah, pada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, iku syadidul inqabi, berat siksaannya. Barang siapa yang menentang kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu berat siksaannya. Artinya, barang siapa yang menentang kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan siksaan yang berat dari Allah, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Contohnya yang dialami oleh Yahudi Bani Nadir ini, karena mereka telah melanggar perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad, mereka mendapatkan siksa dunia berupa diusir dari desanya. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ma, adapun apa-apa qata'tum, yang memotong kalian, yang menebang kalian, yaitu millinatin, dari pohon kurma. Pohon kurmanya orang-orang Bani Nadir yang terletak di tanah Buairah. Au, atau taroktumu, meninggalkan kalian pada pohon kurma, qaimatan, dalam keadaan tegak, ala usuliha, atas beberapa pangkalnya pohon kurma, dibiarkan tetap berdiri. Fa biidnillahi, maka sebab idenya Allah. Semua itu atas idenya Allah. Waliyukhziyana, dan supaya menghinakan siapa Allah, al-fasikina, pada orang-orang yang fasik. Orang fasik itu yakhrujuna anito'ah, keluar dari ketaatan, yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad. Pohon kurma yang kalian tebang atau kalian biarkan dalam keadaan berdiri tegak pada pangkalnya, itu semua atas idenya Allah. Sudah atas idenya Allah. Mungkin dari pandangan manusia biasa, harusnya pohon kurma itu dibiarkan saja. Kenapa? Karena bisa diambil manfaatnya. Kenapa kemudian kok dirusak? Kenapa kemudian kok dipotong? Kenapa kemudian malah dibakar? Ya, dijawab di sini bahwa semua itu atas idenya Allah. Wal yukhziyal fasikin, dan supaya Allah menghinakan pada orang-orang fasik. Supaya orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi Bani Nadir, terlihat jatuh, terlihat kalah, terlihat jatuh. Mereka sudah kalah, kemudian hartanya dirusak, seperti itu. Jadi orang-orang iman yang memotong dan membakar sebagian pohon-pohon kurmanya milik orang Bani Nadir itu bukan berarti membuat sesuatu yang di luar perintah Allah Rasul. Semua atas idenya Allah. Dan Allah membuat seperti itu tujuannya untuk menghinakan, menjatuhkan pada orang-orang Yahudi Bani Nadir, bahwa mereka tidak berdaya di dalam menghadapi orang-orang iman. Orangnya diusir, hartanya dirusak. Wama, dan apa-apa afa'a, yang mengembalikan siapa Allahu Allah,
ala rasulihi atas utusannya Allah, minhum dari mereka orang-orang Yahudi Bani Nadir, fama aujaftum maka tidak memalingkan kalian, maksudnya tidak mempercepat, tidak memacu kalian, alaihi atas ma min khailin pada kuda, wala rikabin, wala dan tidak mempercepat rikabin pada kendaraan, maksudnya unta. Walakinnallaha akan tetapinya Allah, iku yusallitu memerintahkan siapa Allah, rusulahu pada beberapa utusannya Allah, yaitu para malaikat, alaman atas orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Apa-apa yang Allah kembalikan atas utusannya, atas Nabi Muhammad, dari hartanya orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi dalam kejadian proses Nabi Muhammad menguasai hartanya orang Bani Nadir itu adalah Nabi Muhammad menguasai hartanya orang-orang Bani Nadir tanpa melalui peperangan. Maka Allah menyebutkan di sini hartanya orang Bani Nadir yang Allah kembalikan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya hartanya orang Bani Nadir yang dikuasai oleh Nabi Muhammad tanpa lewat peperangan. Karena orang Yahudi Bani Nadir sudah diusir oleh Nabi Muhammad dan meninggalkan harta mereka. Nah, kalian tidak memacu kuda maupun kendaraan untuk mendapatkan harta tersebut. Memang secara lahiriah kelihatannya orang-orang Islam datang ke tempatnya orang Bani Nadir dengan naik kuda maupun naik kendaraan. Nah, tapi sesungguhnya hakikinya kalian tidak memacu kuda maupun kendaraan untuk mendapatkan harta tersebut. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala mayasya. Akan tetapi Allah yang memerintahkan pada para utusannya, yaitu para malaikat, untuk menyerang orang-orang yang Allah kehendaki. Kalahnya dan terusirnya orang-orang Bani Nadir itu karena Allah memerintahkan para malaikat untuk merusak orang-orang Bani Nadir, sehingga mereka pergi meninggalkan kampung mereka, benteng mereka, tanpa melakukan perlawanan. Jadi jangan mengira bahwa orang Islam, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat, berhasil menguasai hartanya orang Bani Nadir itu karena usahanya orang iman. Jangan. Karena sesungguhnya orang Bani Nadir mereka lari meninggalkan desanya itu bukan karena diserang oleh orang iman, melainkan Allah mengutus para malaikat untuk menyerang mereka, untuk mengalahkan mereka, sehingga kemudian mereka pergi meninggalkan kampung mereka. Itu disebut dengan harta fai', berbeda dengan harta ghanimah. Kalau harta ghanimah adalah hartanya orang kafir yang berhasil dikuasai oleh orang-orang iman setelah melalui pertempuran, peperangan. Setelah mereka kalah, barulah kemudian harta mereka diambil, dirampas, namanya rampasan perang, disebut sebagai ghanimah. Tapi kalau hartanya orang kafir yang dikuasai oleh orang iman, tanpa mereka melakukan perlawanan, mereka sudah menyerah, mereka sudah lari, bukan harta ghanimah namanya harta fai'. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, iku qadirun maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk membuat orang Yahudi Bani Nadir kalah tanpa diperangi oleh orang-orang Islam. Ma adapun apa-apa afa'a yang mengembalikan siapa Allahu Allah ala rasulihi atas utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad, min ahlil qura dari penduduk desa, termasuk orang Yahudi Bani Nadir, falillahi maka bagi Allah, walir rasuli dan bagi utusan untuk Nabi Muhammad, walidil kurba dan bagi kerabat, maksudnya kerabatnya Nabi Muhammad,
khusus dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wal yatama, dan anak-anak yatim, termasuk anak-anak yatim yang bapaknya mati dalam perang. Wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang iman yang miskin. Wa bani sabil, dan anak jalan, para musafir yang kekurangan bekal. Kaila yakuna, supaya tidak ada apa ma maksudnya harta fe, iku dulatan berputar, bainal aghniyai, antara orang-orang yang kaya, minkum, dari kalian. Apa-apa yang Allah kembalikan kepada Nabi Muhammad dari penduduk desa, dari orang-orang kafir yang kalah, contohnya ya orang Yahudi Bani Nadir itu, yang mereka meninggalkan desanya sebelum diperangi, sehingga harta tinggalan mereka disebut dengan harta fe, itu untuk Allah dan utusannya Allah, untuk Nabi Muhammad, dan juga untuk kerabatnya Nabi Muhammad, khusus dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan anak-anak yatim termasuk yang bapaknya mati dalam perang, dan orang-orang miskin, orang-orang iman yang miskin, dan musafir yang kekurangan bekal. Tujuannya pembagian seperti itu supaya harta fe itu tidak berputar hanya di kalangan orang-orang yang kaya dari kalian. Dan supaya dipahami bahwa yang dibahas oleh Allah dalam ayat ini adalah harta fe, pembagian harta fe, bukan harta ghanimah, ya, bukan harta ghanimah. Jadi ayat ini tidak mansuh, karena ini membahas tentang harta fe, bukan harta ghanimah. Waman, dan apa-apa atakum yang memberi kum pada kalian siapa ar-rasulu utusan, maksudnya Nabi Muhammad, fakhudhuhu, maka menerimalah atau mengambillah kalian hu pada ma, apa-apa dari harta fa yang Nabi berikan kepada kalian, ya terimalah. Wama, dan apa-apa nahakum yang melarang siapa Nabi kum pada kalian, anhu dari ma, fantahu, maka berhentilah kalian. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi untuk kalian, maka berhentilah. Ini secara khusus tentang harta fe. Kalau kalian diberi bagian oleh Nabi dari harta fe, karena memang kalian berhak, ya terimalah. Ya. Tapi apabila kalian tidak diberi bagian dari harta fe, ya kalian jangan minta, karena memang bukan hak kalian. Itu secara khusus. Secara umum, ya, ini juga berlaku secara umum tentang hukum Islam, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Nabi, maka kerjakanlah. Sedangkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Nah, ini termasuk syariat Islam itu bersumber dari Rasulullah. Yang pertama dari Allah lewat Al-Quran, yang kedua dari Rasulullah. Segala sesuatu yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi, kerjakanlah. Segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi, yang ditinggalkan oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Bertakwalah kalian pada Allah. Tetapilah peraturan-peraturannya Allah. Termasuk harta fe ini, kalau memang kalian tidak berhak, ya kalian jangan nuntut. Ya. Biasanya soalnya kalau harta ghanimah itu dibagi di antara orang-orang yang masuk dalam pasukan perang. Nah, di sini untuk harta fe itu orang-orang yang masuk dalam anggota pasukan perang tidak mendapatkan bagian. Nah, kalau memang kalian tidak mendapatkan bagian karena memang tidak punya hak, ya yang ridho saja. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqabi, berat siksaannya bagi orang-orang yang menentang pada hukumnya Allah. Ini berlaku secara khusus dalam kaitan pembagian harta fe, maupun juga berlaku secara umum. Siapapun yang menentang syariat agamanya Allah, diancam oleh Allah dengan siksaan yang berat. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, lil fuqara'il muhajirina, bagi orang-orang fakirnya orang-orang muhajir. Orang muhajir itu maknanya orang yang pindah, yaitu orang-orang iman yang berasal dari Mekah kemudian pindah ke Madinah.
yaitu alladzina orang-orang ukhriju yang dikeluarkan mereka atau diusir mereka min diarihim dari beberapa desa mereka atau min diarihim dari beberapa rumah mereka, yaitu orang-orang iman yang di Mekah yang diusir oleh orang-orang kafir kemudian hijrah ke Madinah. Wa amwalihim, dan dari beberapa harta mereka, meninggalkan harta mereka di Mekah. Ya betahuna, mencari mereka fadlan, pada keutamaan minallahi, dari Allah, waridwanan, dan keridhaan, wayansuruna, dan menolong mereka Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah. Harta fa itu bagi orang fakirnya orang-orang muhajir. Di atas dijelaskan wal masakin. Ya, maka harta fa itu sebagian bagi orang-orang fakirnya orang muhajir. Siapa orang muhajir? Yaitu orang-orang iman yang diusir oleh orang-orang kafir, meninggalkan desa atau rumah mereka dan harta mereka. Orang-orang iman di Mekah diusir oleh orang-orang kafir ke Mekah, kafir Quraisy, meninggalkan Mekah dan meninggalkan harta mereka di Mekah. Ya, mereka hijrah dengan tujuan mereka mencari kefadolan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Semata-mata diniati taat perintahnya Allah, mencari kefadolan dan keridhaan dari Allah. Dan mereka menolong pada Allah dan utusannya Allah. Maksudnya menolong di sini bukan berarti Allah lemah. Maksudnya adalah mereka taat pada perintahnya Allah, bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah, sehingga kemudian kedudukan, kekuatan orang iman di Madinah menjadi semakin kuat. Bukan berarti kemudian menolong Allah, Allah lemah butuh pertolongan, tidak. Ini hanya kinayah saja. Ulaika, demikian itu mereka orang-orang muhajir, hum, mereka iku as-shadiqun, orang-orang yang sungguh, yang sungguh di dalam pernyataan keimanan mereka. Waladina, dan orang-orang tabawa'u, yang bertempat mereka ad-dara, pada rumah, maksudnya Madinah, wal imana, dan keimanan min qablihim, dari sebelumnya mereka orang-orang muhajir. Dan orang-orang yang bertempat di Madinah dan mereka beriman sebelum kedatangannya orang-orang muhajir dari Mekah. Yang dimaksud walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, itu adalah orang-orang Ansor, penduduk Madinah yang masuk Islam. Sebagian dari mereka ada yang sudah menjadi orang Islam sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat yang lain. Karena sebelumnya Nabi Muhammad sudah mengutus beberapa sahabat beliau untuk ke Madinah, untuk amar ma'ruf ke Madinah, dan sebagian penduduk Madinah sudah ada yang iman. Inilah yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini. Iku yuhibbuna, senang mereka orang-orang Ansor, cinta mereka orang Ansor, man, pada orang, hajaro, yang hijrah siapa orang, ilaihim, kepada mereka orang Ansor. Orang-orang Ansor itu mencintai pada orang-orang muhajir yang hijrah ke Madinah. Wala yajiduna, dan tidak menjumpai mereka orang Ansor fi sudurihim, di dalam beberapa dada mereka, maksudnya beberapa hati mereka, hajatan, pada sempit, pada kedengkian, mimma, dari apa-apa, utu, yang diberi mereka orang-orang muhajir. Dan di dalam hati mereka tidak ada perasaan dengki dari apa-apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang muhajir. Contohnya dalam pembagian harta fa ini, salah satu yang mendapatkan bagian atau hak dari harta fa adalah walidil kurba, kerabatnya Nabi Muhammad. Otomatis ini orang-orang muhajir. Walaupun orang-orang muhajir diberi bagian dari harta fa, sedangkan orang-orang Ansor tidak mendapatkan bagian, hati mereka tidak dengki kepada orang-orang muhajir, karena itu memang sudah haknya.
Wa yu'thiruna, dan memilihkan mereka orang Ansor ala anfusihim, mengalahkan beberapa diri mereka orang Ansor. Walau kana, dan walaupun ada bihim pada mereka orang Ansor apa khososotun, kekhususan, maksudnya kebutuhan. Dan orang-orang Ansor itu memilihkan, mengutamakan untuk orang Muhajir mengalahkan diri mereka sendiri. Walaupun sebenarnya mereka membutuhkan terhadap makanan atau barang tersebut. Ya. Termasuk ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki orang Ansor datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya kelaparan, tidak ada makanan yang bisa saya makan. Kemudian Nabi memanggil istrinya, apakah kalian punya makanan? Ini ada sahabat orang Muhajir yang kelaparan. Istrinya menjawab, tidak ada wahai Nabi. Akhirnya kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Ansor, adakah di antara kalian orang yang mau menerima tamu, menghormat tamu pada malam hari ini? Aku doakan dia dirahmati oleh Allah. Kemudian ada seorang laki-laki dari orang Ansor berdiri dan kemudian mengatakan, saya Nabi, saya siap untuk menghormati, untuk memberi jamuan kepada orang Muhajir tersebut. Kemudian dia pulang ke rumah, lalu bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ini ada tamunya Rasulullah, apakah engkau mempunyai simpanan makanan? Istrinya menjawab, tidak ada wahai suamiku, kecuali hanya makanan untuk anak kita saja. Kemudian si rajul tersebut berkata, kalau begitu tidurkanlah anak kita, nanti kalau sudah tidur kita matikan lampunya, ya, tujuannya supaya orang Muhajir tersebut tidak tahu, tidak melihat. Kemudian gaya makan, klutik-klutik di dapur, gayanya makan. Setelah itu kemudian tamunya disuguhi makanan, lalu makan. Ya. Kemudian paginya rajul tersebut datang kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, Allah sungguh senang dan tertawa kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya ya orang Ansor laki-laki dan istrinya itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang Muhajir yang kelaparan itu, mengalahkan diri mereka sendiri walaupun mereka membutuhkan pada makanan tersebut. Inilah keistimewaannya orang-orang Ansor. Waman, dan barang siapa yuko yang dijaga dia suha nafsihi, pada pelitnya hatinya orang, faulaika, maka demikian itu mereka, hum mereka, iku al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari rasa pelit hatinya, sehingga dia bisa melonggarkan hatinya untuk menyodakohkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka orang-orang itulah orang-orang yang beruntung. Karena memang aslinya semua orang itu punya rasa pelit. Ya, tapi kalau dijaga oleh Allah dari rasa pelitnya, bisa mengalahkan rasa pelitnya, ya, sehingga kemudian dia bisa sedekah walaupun sesungguhnya dia memerlukan, maka dia inilah orang-orang yang beruntung. Walladzina, dan orang-orang, yaitu orang-orang Muhajir, jauh yang datang mereka, datang dari Mekah ke Madinah, mim ba'dihim, dari setelahnya mereka orang-orang Muhajir awal. Berarti ini orang Muhajir generasi berikutnya. Yaquluna, berdoa mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, semoga mengampuni Engkau, lana, untuk kami, wali ikhwanina, dan untuk beberapa saudara kami, yaitu alladzina, orang-orang sabaku, yang telah mendahului mereka, nah pada kami, bil imani, dengan iman.
Wala taj'al, dan janganlah menjadikan engkau fi qulubina, di dalam beberapa hati kami, ghillan, pada rasa dengki, lilladzina, kepada orang-orang, amanu, yang beriman mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, iku raufun, maha belas kasih, rahimun, lagi maha penyayang. Adapun orang-orang muhajir yang datang ke Madinah setelah mereka orang-orang muhajir awal, jadi muhajir generasi berikutnya, mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami untuk beriman, dan janganlah engkau menjadikan rasa dengki pada hati kami terhadap orang-orang iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau belas kasih, engkau zat yang maha belas kasih dan maha penyayang. Alam tara, adakah belum melihat engkau Muhammad, maksudnya bukankah engkau telah melihat, ilal ladzina, pada orang-orang, nafaku, yang munafik mereka, yaitu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Yaquluna, berkata mereka, li ikhwanihim, kepada beberapa saudara mereka, yaitu alladzina, orang-orang, kafaru, yang kafir mereka, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi Bani Nadir dan orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka berkata, la in ukhrijtum, niscaya jika diusir kalian orang Yahudi, diusir dari Madinah ini, lanakhrujanna, maka niscaya akan keluar sungguh kami, ma'akum, bersama kalian. Aku juga akan keluar bersama kalian, karena aku teman kalian, aku bolo kalian. Wala nuti'u, dan tidak akan mengikuti kami, fikum, di dalam urusan kalian, ahadan, pada seseorang, abadan, selamanya. Tidak akan mengikuti perintahnya Nabi Muhammad di dalam mengusir orang-orang Yahudi. Wa in qutiltum, dan jika diperangi kalian Yahudi, lanansurannakum, maka niscaya menolong sungguh aku, kum, pada kalian. Aku akan berada di barisan kalian. Wallahu, adapun Allah, iku yashhadu, menyaksikan siapa Allah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, iku lakadzibuna, niscaya orang-orang yang dusta, termasuk dalam ucapannya kepada orang-orang Yahudi itu. Wahai Muhammad, apakah engkau belum melihat pada orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan? Mereka berkata kepada saudara mereka, yaitu orang-orang kafir dari golongannya orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah. Mereka berkata, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian diusir dari Madinah, maka kami akan keluar dari Madinah bersama kalian. Dan kami tidak akan taat, tidak mengikuti pada seorang pun selamanya di dalam urusan kalian. Kami tidak akan taat kepada Muhammad di dalam mengusir dan memerangi kalian, karena kami ini bala kalian. Dan jika kalian diperangi oleh Muhammad, pastilah kami akan menolong kalian. Kami akan berada di barisan kalian. Dibantah oleh Allah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Termasuk ucapannya orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi itu hanya dusta belaka. Prakteknya la in ukhrijun, niscaya jika diusir mereka orang-orang Yahudi, la yakhrujuna, maka tidak keluar mereka orang-orang munafik keluar dari Madinah, ma'ahum, bersama mereka orang-orang Yahudi. Jika orang-orang Yahudi diusir keluar dari Madinah, pastilah orang-orang munafik tidak akan keluar dari Madinah bersama orang-orang Yahudi. Wala in qutilu, dan niscaya jika diperangi mereka orang-orang Yahudi oleh orang-orang iman, Nabi dan para sahabat,
la yansurunahum, maka tidak menolong mereka orang munafik, hum, pada mereka orang-orang Yahudi. Dan seandainya orang-orang Yahudi diperangi oleh orang iman, oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, pastilah orang-orang munafik tidak akan menolong pada orang-orang Yahudi. Tidak mungkin dia berada di barisan pasukan perangnya orang-orang Yahudi. Wala inna sarahum, dan niscaya jika menolong mereka orang munafik, hum, pada mereka orang Yahudi, seandainya benar orang-orang munafik berada di barisan perangnya orang-orang Yahudi, la yuwallunna, maka niscaya memalingkan sungguh mereka orang-orang munafik, al-adbaro, pada belakang, pasti mereka melarikan diri. Ya, seandainya berada di barisan orang-orang Yahudi pun pasti mereka lari dari perang. Tsumma la yunsaruna, kemudian tidak ditolong mereka orang-orang munafik. Ini kenyataannya. Jadi antara ucapan dengan perbuatan pasti berbeda kalau orang-orang Yahudi. La antum, niscaya kalian orang-orang iman, iku asyaddu, lebih sangat apane rahbatan, takutnya, fi sudurihim, di dalam beberapa hatinya mereka orang-orang munafik, minallahi, daripada Allah. Di dalam hatinya orang-orang munafik, mereka lebih takut kepada kalian wahai orang-orang iman daripada takutnya mereka kepada Allah. Jadi orang-orang munafik itu lebih takut kepada orang iman daripada takutnya kepada Allah. Buktinya apa? Nah, mereka berani sumpah palsu kepada orang-orang iman karena takut kalau mereka diperangi, takut dibunuh, takut hartanya dirampas. Tidak takut kepada Allah. Prakteknya mereka berani bersumpah palsu. Itu membuktikan bahwa orang-orang munafik itu lebih takut terhadap manusia, terhadap orang iman, daripada takutnya mereka terhadap Allah. Dan demikian itu, adanya orang-orang munafik lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Bi'anahum, sebab sesungguhnya mereka orang munafik, iku qaumun qaum la yafqahuna, yang tidak faham mereka, tidak faham urusan agama. Adanya orang-orang munafik lebih takut kepada orang iman daripada kepada Allah, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah kaum yang tidak faham pada urusan agamanya Allah. Harusnya itu lebih takut kepada Allah, jangan sampai bohong di dalam keimanan, harus betul-betul beriman. Ya, seperti itu. Jangan takut pada manusia. Tapi karena tidak faham, ya lebih takut pada manusia daripada kepada Allah. Berani bersumpah palsu untuk selamat dari manusia, padahal dengan bersumpah palsu itu melanggar larangannya Allah. La yuqatilunakum, tidak akan memerangi mereka. Di sini ada dua rujukan di sini. Yang pertama, mereka orang-orang Yahudi, kum, pada kalian orang iman, jami'an, dengan kesemuanya. Orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kepada kalian dengan semuanya. Kok kompak seluruh orang Yahudi memerangi kalian semua? Itu tidak. Mereka tidak akan kompak di dalam memerangi kalian. Yang kedua, rujukannya kepada orang munafik. La yuqatilunakum, tidak akan memerangi mereka orang-orang munafik, kum, pada kalian orang iman, jami'an, kesemuanya. Mereka orang-orang munafik tidak akan memerangi pada kalian orang-orang iman dengan kesemuanya, dengan kompak. Illa, kecuali fi quron, di dalam beberapa desa, muhassonatin, yang dibentengi, atau min warai judur, dari belakangnya beberapa tembok. Kecuali memeranginya di beberapa desa yang dibentengi atau dari belakangnya tembok. Nah, maka dari itu kalian jangan takut kepada mereka. Seandainya pol-polnya mereka memerangi kalian, itulah mereka pengecut, tidak berani. Maka tidak ada alasan bagi kalian orang iman untuk takut kepada mereka.
Ba'suhum adapun bahaya mereka, bainahum di antara mereka, iku syadidun sangat. Bahaya di antara mereka berupa permusuhan, ketidakrukunan di antara mereka itu sangat, itu berat. Ya. Maka dari itu kalian tidak perlu takut kepada mereka. Kelihatannya mereka itu banyak, tapi mereka tidak bersatu. Tahsabuhum menyangka engkau Muhammad hum pada mereka jami'an berkumpul, bersatu. Tapi sesungguhnya wa qulubuhum dan beberapa hati mereka iku syatta, berpecah belah. Wahai Muhammad, engkau menyangka jika mereka itu berkumpul, mereka itu bersatu, kelihatannya rukun, kelihatannya kompak, tapi sesungguhnya hati mereka berpecah belah. Kenapa? Punya kepentingan masing-masing. Kelihatannya kumpul tapi mereka mementingkan kepentingannya masing-masing. Seperti itu. Dan nikah adapun demikian itu, kelihatannya mereka kumpul tapi tidak bersatu. Bi'annahum sebab sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi iku kaumun kaum la ya'qiluna yang tidak berangan-angan mereka. Ini bisa Yahudi, bisa orang munafik. Adanya mereka kelihatannya bersatu tapi tidak rukun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berangan-angan. Karena mereka hanya memikirkan urusan dunia, bukan memikirkan urusan agama, bukan nyari akhirat, bukan cari ridhonya Allah, tapi mementingkan urusan pribadinya masing-masing, urusan dunianya masing-masing. Kama thalil ladzina seperti perumpamaannya orang-orang min qablihim dari sebelum mereka, qoriban dekat. Dekat ini maksudnya dekat jaraknya atau dekat waktunya. Gambaran kekalahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir itu seperti gambarannya orang-orang kafir Quraisy yang dikalahkan oleh orang-orang iman dalam perang Badar. Jadi gambaran kekalahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir itu seperti gambaran kekalahannya orang-orang kafir Quraisy yang dikalahkan oleh orang iman dalam perang Badar. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran diusirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir itu seperti diusirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa sebelumnya. Jadi di sini ada dua keterangan. Yang pertama, alladzina min qablihim itu adalah orang-orang kafir Quraisy kalah dalam perang Badar. Yang kedua, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang sebelumnya sudah diusir oleh Nabi Muhammad. Dan aku merasakan mereka wabala amrihim pada beratnya perkara mereka. Maksudnya akibat dari kekafiran mereka. Walahum dan bagi mereka adzabun siksaan alimun yang menyakitkan. Mereka merasakan beratnya atau akibat dari perkara mereka. Jadi kekalahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir, terusirnya Yahudi Bani Nadir, itu mereka merasakan akibat dari kejelekan yang mereka kerjakan. Menunjukkan bahwa orang-orang yang kafir, yang tidak iman itu mendapatkan siksaan dari Allah waktu di dunianya. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan nanti di akhiratnya. Jadi double siksaannya. Di dunianya mereka akan ditimpakan siksa oleh Allah, di akhiratnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kama tadi syaitani seperti perumpamaannya setan. Inqala ketika berkata siapa setan lil insani kepada manusia, ukfur, kufurlah engkau. Falamma kafara, maka ketika telah kufur siapa manusia,
Qala maka berkata siapa setan, ini sesungguhnya aku iku bariun cuci tangan, berlepas tangan minka darimu manusia. Ini sesungguhnya aku iku akhafu takut aku Allah pada Allah, yaitu Rabbal Alamin Tuhan sekalian alam. Kekalahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir itu perumpamaannya seperti setan yang berkata kepada manusia, wahai manusia, kufurlah kamu. Nah, ketika manusia itu telah kufur, berbuat kemaksiatan, lalu setan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, aku tidak ikut-ikut dengan kamu. Karena sesungguhnya aku takut pada Allah Tuhan sekalian alam. Maksudnya tertipunya orang-orang Yahudi oleh setan atau oleh ucapannya orang-orang munafik seperti yang Allah terangkan di ayat 11 itu sama seperti gambarannya orang kafir Quraisy yang tertipu oleh setan. Jadi dalam perang Badar, setan itu mempengaruhi orang kafir Quraisy untuk memerangi orang-orang iman. Nah, aku ada di belakangmu, ayo serang. Tapi begitu di medan perang, Allah menurunkan 5.000 malaikat, setan lari dari mereka. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy kalah oleh pasukan yang Allah turunkan berupa 5.000 malaikat, dan oleh pasukannya orang-orang iman. Nabi beserta 313 pasukan seperti itu. Nah, gambaran kekalahan, gambaran tertipunya orang-orang Yahudi Bani Nadir oleh orang-orang munafik sama seperti gambaran tertipunya manusia, orang-orang kafir Quraisy oleh setan dalam perang Badar. Fakana maka ada iku akibatahuma, akibat keduanya iku finnari, annahuma sesungguhnya keduanya iku finnari di dalam neraka, keduanya setan dan manusia. Khalidaini dua orang yang kekal fiha di dalam neraka. Maka akibat yang dialami oleh keduanya, setan dan manusia, setan yang mempengaruhi manusia untuk berbuat kufur dan manusia yang berbuat kufur karena terpengaruh godaannya setan, adalah keduanya masuk ke dalam neraka dan keduanya kekal di dalam neraka. Baik setan yang ngajak maupun manusia yang terpengaruh sama-sama kekal di dalam neraka. Itu akibat yang di akhirat. Di dunianya mereka kalah, di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Wadzalika, dan demikian itu dimasukkan di dalam neraka, kekal di dalam neraka, iku jazaa'udz dzalimin, pembalasannya orang-orang yang aniaya. Dimasukkan ke dalam neraka itu adalah pembalasan bagi orang-orang yang berbuat aniaya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian Allah pada Allah. Bertakwa itu mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan, percaya pada semua ceritanya Allah. Wal tandur, dan hendaklah melihat sambil berpikir, siapa nafsun diri, maksudnya manusia, ma pada apa-apa qaddamat, yang telah mendahulukan siapa nafsun, ligodin, untuk besok, untuk menghadapi hari kiamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah dia kerjakan, amal apa yang telah dia kerjakan sebagai bekal untuk menghadap Allah besok di hari kiamat. Jadi harus memikirkan apa saja yang sudah dia amalkan untuk menjadi bekal dia menghadap kepada Allah besok di hari kiamat. Jangan hanya mikirkan urusan dunia saja,
tapi supaya memikirkan urusan akhirat, urusan ibadah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah, kerjakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Innallaha, sesungguhnya Allah iku khabirun, maha waspada, bima, pada apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian. Sesungguhnya Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Wala takunu, dan janganlah jadi kalian orang-orang iman, iku kalladina, seperti orang-orang nasu yang melupakan mereka Allah pada Allah. Prakteknya mereka tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah, tidak mengerjakan perintah-perintahnya Allah, tidak mengindahkan larangan-larangannya Allah. Akibatnya fa'ansahum, maka melupakan siapa Allah hum, pada mereka, anfusahum, pada beberapa diri mereka. Akhirnya Allah membuat mereka lupa pada dirinya sendiri, lupa pada kewajiban-kewajibannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan pada Allah, yang akibatnya Allah akan membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Gara-gara tidak ibadah kepada Allah, tidak mengindahkan pada Allah, akhirnya Allah membuat mereka betul-betul lupa ibadah kepada Allah, tidak mengerjakan perintahnya Allah, malah menerjang larangan-larangannya Allah. Seperti yang Allah terangkan di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah akan betul-betul menyimpangkan hati mereka. Ketika mereka sembrono, akhirnya Allah membuat mereka terjerumus, bergelimang di dalam kemaksiatan. Ulaika, demikian itu mereka, hum, mereka, iku al-fasikuna, orang-orang yang fasik, yakhrujuna anit-ta'ah. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan. Artinya mereka sudah tahu pada syariat agamanya Allah, tapi karena kesembronoan mereka, ketidakhati-hatian mereka, akhirnya mereka jatuh di dalam kemaksiatan dan pelanggaran. La yastawi, tidak sama siapa ashabun nari, beberapa penghuni neraka, wa ashabul jannati, dan beberapa penghuni surga. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati, adapun beberapa penghuni surga, hum, mereka iku al-faizuna, orang-orang yang beruntung karena dosa-dosa mereka diampuni sehingga diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah siapkan di surga, mendapatkan keridhaan dari Allah, hidup dalam kebahagiaan yang pol kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan ahli neraka hidup di dalam penderitaan, kesengsaraan yang pol kekal abadi selama-lamanya. Lau anzalna, seandainya menurunkan aku Allah hadzal qur'ana, pada ini Al-Qur'an, ala jabalin, atas gunung, la ra'aitahu, maka niscaya melihat engkau Muhammad hu, pada gunung, khasyian, hina, mutasaddian, lagi pecah, min khasyatillah, karena takut pada Allah. Seandainya aku Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, pastilah engkau Muhammad akan melihat gunung itu hina dan pecah, tidak mampu, karena takut pada Allah. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran, maksudnya mewajibkan Al-Quran untuk mengamalkan Al-Quran pada gunung, Allah mewajibkan kepada gunung untuk mengamalkan Al-Quran, pastilah Al-Quran tidak akan mampu. Padahal gunung itu makhluknya Allah yang bisa dikatakan paling besar di muka bumi, paling kuat di muka bumi.
itu saja oleh Allah katakan tidak akan mampu untuk menerima amanah untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Watilka, dan demikian itu, watilkal amsalu, adapun demikian itu beberapa perumpamaan, natribuha, menjadikan aku Allah pada perumpamaan linnasi untuk manusia. La'allahum, agar mereka manusia iku yatafakkaruna, berfikir mereka. Demikian gambaran itu aku buat untuk manusia. Contohnya, seandainya Allah menurunkan kewajiban mengamalkan Al-Quran pada gunung, pastilah gunung tidak akan mampu. Nah, ini gambaran untuk manusia bahwa sesungguhnya amanah mengamalkan Al-Quran itu berat. Ya, la'allahum yatafakkarun, supaya manusia itu berpikir, jangan sampai meremehkan Al-Quran. Kenapa gunung tidak mampu? Karena gunung bukan melihat hasilnya orang yang mampu mengerjakan amanah mengamalkan Al-Quran berupa surga, tapi yang dia lihat adalah ancaman nerakanya itu, sehingga dia tidak mampu untuk menerima amanah mengamalkan Al-Quran. Nah, gunung yang begitu besar saja tidak mampu, harusnya manusia yang sudah kadung terlanjur diberi amanah oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran harusnya harus jauh lebih hati-hati, ya. Jangan sampai meremehkan, jangan hanya melihat surganya saja, tapi juga harus melihat nerakanya. Harus betul-betul hati-hati, jangan sampai melanggar. Huwa, adapun Allah iku Allahu Allah, yaitu Alladzi dzat la ilaha, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali huwa Allah. Allah itu adalah Allah, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Alimul ghaibi, zat yang mengetahui barang gaib. Barang gaib itu adalah sesuatu yang sesungguhnya ada atau pasti terjadi, tapi belum diketahui oleh makhluk. Ya. Contohnya adalah hari kiamat, bangkit dari kubur, hari akhirat, surga neraka. Wasyahadati, dan barang yang tampak, segala sesuatu yang bisa diketahui oleh makhluk atau manusia. Huwa, adapun Allah itu Ar-Rahmanu, zat yang maha pengasih, itu sifatnya Allah kepada makhluk di dunia, memberikan kenikmatan kepada semua makhluk di dunia, baik orang yang taat kepada Allah, yang iman, maupun yang tidak taat kepada Allah, yang kafir, semuanya diberi nikmat. Ar-Rahimu, lagi maha penyayang, sifatnya Allah di akhirat hanya memberikan rahmat kepada orang-orang iman saja. Allah itu adalah zat yang mengetahui barang gaib dan barang yang tampak. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sedangkan berhala tidak ada yang seperti itu. Berhala itu punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa mukul, punya kaki tidak bisa berjalan. Jangankan kau untuk mendatangkan manfaat pada orang-orang yang menyembahnya. Ya, Allah menggambarkan seandainya mereka dihinggapi lalat saja, mereka tidak bisa mengusir lalat tersebut. Gambaran dari bahwa berhala sangat tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Sangat jauh dengan Allah. Huwa, adapun Allah itu Allahu Allah, yaitu Alladzi dzat la ilaha, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali huwa Allah. Allah itu adalah Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Maliku, zat yang menjadi raja, berkuasa. Al-Qudusu, zat yang maha suci, suci terbebas dari sifat-sifat yang tercela. As-Salamu, zat yang selamat, selamat dari cacat. Al-Mu'minu, zat yang percaya, percaya pada orang iman, percaya pada para malaikat. Al-Muhaiminu, zat yang maha meneliti, meneliti semua amalannya makhluk. Al-Azizu, zat yang maha menang atau maha perkasa. La ghalibalah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Al-Jabbaru, zat yang maha memaksa makhluk untuk mengerjakan kehendaknya Allah. Ya, yang tidak mau taat
diancam siksaan oleh Allah. Al-Mutakabbiru, zat yang maha sombong. Subhanallahi, maha suci Allah, amma, jauh dari apa-apa, yaitu berhala, yusyrikuna, yang menyekutukan mereka. Maha suci Allah jauh dari berhala yang oleh orang-orang kafir disamakan dengan Allah. Bagaimana sifatnya berhala? Berhala tidak mampu apapun. La yadurukum wala yanfa'ukum. Huwa, adapun Allah iku Allahu Allah, al-khaliqu, zat yang maha menciptakan, al-bari'u, zat yang maha menjadikan tanpa ada contoh sebelumnya, al-musawwiru, zat yang maha memberi rupa. Lahu, bagi Allah, al-asma'u, beberapa nama, al-husna, yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik, ya, sifat-sifat yang baik. Sedangkan berhala, jasadnya saja dibuat oleh manusia, namanya saja dikarang oleh manusia, ya, sangat jauh dengan Allah. Yusabbihu, mensucikan, lahu, kepada Allah, apa-apa fis samawati, yang di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi mensucikan kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui cara mereka mensucikan kepada Allah, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Bani Israil ayat 44. Wa huwa, sedangkan Allah iku al-azizu, zat yang maha menang, maha perkasa, la ghalibalah, tidak ada yang mengalahkan, al-hakimu, lagi maha menghukumi, atau dzul hikmah, mempunyai hikmah. Alhamdulillah sudah hatam surat Al-Hasyr. Kita lanjutkan surat Al-Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, la tattakhiru, janganlah menjadikan kalian, aduwi, pada musuhku Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, auliya'a, pada beberapa kekasih. Tulkuna, menjatuhkan kalian, ilaihim, kepada mereka orang kafir, bil mawadati, pada rasa senang, saling cinta. Wahai orang-orang iman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, sebagai kekasih. Kalian menjatuhkan rasa cinta kepada mereka. Padahal waqad kafaru, dan sungguh telah kufur mereka, menolak, bima, pada apa-apa, ja'a, yang telah datang, apa ma, kum, pada kalian, yaitu minal haqi, dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Sungguh mereka telah kufur pada kebenaran Al-Quran yang datang pada kalian. Sedangkan kalian beriman pada Al-Quran, mereka kufur pada Al-Quran. Yukhrijuna, mengusir mereka, orang-orang kafir dari Mekah, ar-rasulah, pada utusan Nabi Muhammad. Mereka mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Wa iyyakum, dan pada kalian. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan kalian dari Mekah. Kalian ibadah di Mekah dirintangi, dianiaya oleh mereka, sehingga akhirnya kemudian hijrah ke Madinah. Mereka menjadi penyebab kalian hijrah ke Madinah. Mereka melakukan seperti itu, antuk minu, karena beriman kalian, billahi, kepada Allah, yaitu Rabbikum, Tuhan kalian. In kuntum, jika ada kalian, iku kharajatum, keluar kalian, jihad, dan dengan berjihad, berjuang, fi sabili, di dalam jalanku Allah, wa batigha amardati, dan karena mencari keridhoanku Allah. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan kalian dikarenakan kalian beriman kepada Allah, yaitu Tuhan kalian. Padahal mereka itu sesungguhnya masih kerabat kalian, masih keluarga kalian. Hanya karena kalian beriman kepada Allah,
hanya karena alasan itu kemudian mereka mengusir kalian dari Mekah. In kuntum kharajatum jihadan fisabili wa btigha amardati. Jika kalian betul-betul keluar untuk berjuang membela agamaku dan mencari keriduanku, maka janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih. Tusirruna, menyamarkan kalian ilaihim, kepada mereka orang-orang kafir, bil mawadati, pada asih-asian, pada kasih sayang. Kalian menyamarkan kasih sayang kepada mereka, masih menjalin hubungan baik dengan mereka. Wa ana, sedangkan aku Allah iku a'lamu, lebih mengetahui, bima, pada apa-apa, akhfaitum, yang menyamarkan kalian, wama, dan apa-apa, a'lantum, yang menampakkan kalian. Aku lebih mengetahui pada apa-apa yang kalian samarkan dan apa-apa yang kalian tampakkan. Walaupun kalian sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya, berkirim surat kepada mereka, Allah tahu. Waman, dan barang siapa yaf'alhu, yang mengerjakan hu, pada kelakuan mengasihi orang kafir, yaitu minkum, dari golongan kalian orang-orang iman, faqad dhalla, maka sungguh sesat dia, sawa asabil, pada benarnya jalan. Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan tersebut, mengasihi orang kafir, maka sungguh dia sesat dari jalan yang benar. Ayat ini menimpa ngenai pada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ini seorang muhajir, ya. Dia asalnya dari Mekah, dia iman, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Dia pun juga pernah ikut dalam perang Badar, yang mana salah satu kefadolannya orang yang pernah ikut perang Badar adalah mendapatkan jaminan dari Allah, apapun yang mereka kerjakan dijamin surganya oleh Allah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini hijrah ke Madinah, tapi meninggalkan anak dan keluarganya di Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad berencana untuk menyerang Mekah, ini sebelum terjadinya perang Hunain, Hatib bin Abi Balta'ah ini membuat surat yang dia tujukan kepada temannya yang ada di Mekah. Dia berpesan untuk menjaga harta keluarganya di Mekah sewaktu-waktu Nabi Muhammad menyerang ke Mekah. Dengan kata lain, berarti dia memberitahukan kepada orang-orang kafir Mekah kalau Nabi Muhammad berencana akan menyerang kepada orang-orang Mekah. Yang mana surat tersebut dia kirim ke Mekah lewat seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang naik unta. Nah, bagaimana kemudian Nabi Muhammad bisa tahu? Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad tentang hal tersebut. Lalu Nabi Muhammad perintah kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair, dan juga Mikdad untuk datang ke kebun Khoh. Nah, di sana nanti kalian akan menjumpai seorang perempuan yang naik sekeduk. Sekeduk itu apa namanya? Tenda di atas punggungnya unta itu. Yang perempuan itu membawa surat. Ya. Maka ambillah surat tersebut darinya. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan menuju kebun Khoh yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Ternyata betul, di sana Ali dan kawan-kawan bertemu dengan perempuan yang dimaksud oleh Nabi, yang naik sekeduk di atas punggungnya unta. Ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ngaku. Ya, tidak ngaku. Dia mengaku kalau tidak membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika diancam oleh Ali, kamu serahkan surat kamu atau aku akan telanjangi. Barulah di situ dia menyerahkan surat tersebut.
dan ternyata surat itu dia simpan di gelungan rambutnya. Ini juga salah satu bukti mukjizatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu lewat wahyu dari Allah kalau Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan bisa menyusul perempuan yang membawa suratnya Hatib itu ketemunya di kebun Khoh. Padahal itu sama-sama dalam perjalanan. Iyyathqafukum, jika bertemu mereka orang-orang kafir, kum pada kalian, yang kunu maka ada mereka, langkum bagi kalian, iku adaan beberapa musuh. Waya besutu, atau yathqafu itu jika menang mereka kafir, kum pada kalian, yang kunu maka ada mereka kafir, langkum bagi kalian orang iman, iku adaan beberapa musuh. Jika mereka bertemu pada kalian, maka mereka menjadi musuh kalian. Atau jika mereka menang, mengalahkan kalian, maka mereka menjadi musuh kalian. Waya besutu, dan membentangkan mereka orang-orang kafir ilaikum kepada kalian, aidiyahum pada beberapa tangan mereka, wal sinatahum dan beberapa lesan mereka, bisui dengan jelek, dengan tujuan jelek. Wawatu dan senang mereka, lau takfuruna seandainya kufur kalian. Mereka membentangkan tangan dan lesan mereka kepada kalian dengan tujuan jelek. Ya, seandainya mereka menggunakan tangannya ya untuk melukai, untuk mencelakakan, mulutnya pun ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka ya bertujuan untuk menyakiti. Itulah sifatnya orang-orang kafir. Dan mereka berharap kalian menjadi kafir sama seperti mereka. Maka kalau ada orang iman yang ibadah, mereka ganggu, mereka teror, supaya apa? Kembali menjadi orang kafir. Nah, orang-orang seperti itu loh, masa kamu jadikan kekasih? Sangat tidak pantas. Wong mereka itu intinya selalu mengharapkan kejelekan kepada kalian. Lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaatkum pada kalian, opo arhamukum beberapa famili kalian. Wala, dan juga tidak bermanfaat sopo auladukum beberapa anak kalian. Famili kalian dan anak kalian tidak akan bermanfaat untuk menyelamatkan kalian. Ya, walaupun kalian punya banyak famili, punya banyak anak, kalau kalian menentang atau menerjang larangannya Allah untuk mengasihi orang kafir, kalian pasti akan terkena siksaannya Allah. Famili kalian dan anak-anak kalian tidak akan bisa menolong kalian, tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari ancaman siksaannya Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yafsilu, memisahkan siapa Allah, bainakum, antara kalian. Karena pada hari kiamat Allah akan memisahkan di antara kalian. Ya, sehingga walaupun punya hubungan famili, punya hubungan anak, tidak bisa saling menolong karena anak dan famili kalian itu kafir, sedangkan kalian iman, tidak akan bisa menolong. Wallahu, adapun Allah, bima, pada apa-apa ta'maluna, yang mengerjakan kalian, iku basirun, maha melihat. Allah maha melihat pada apa-apa yang kalian kerjakan. Walaupun kalian mengerjakannya dengan sembunyi-sembunyi, termasuk Hatib ini dia ngirim suratnya sembunyi-sembunyi, ya diketahui oleh Allah. Nabi Muhammad yang asalnya tidak tahu, setelah diberi wahyu oleh Allah akhirnya juga menjadi tahu. Akhirnya kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ditanya, apakah betul kamu yang berkirim surat ini? Dia menjawab, betul wahai Nabi. Tapi itu aku kerjakan karena kalian muhajir-muhajir yang lain mempunyai kerabat di Mekah yang bisa menjaga keluarga kalian ketika kalian nanti menyerang Mekah. Sedangkan saya tidak ada yang menjaga keluarga dan harta saya di Mekah. Maka saya berpesan kepada teman-teman saya yang kafir di sana untuk menjaga keluarga dan teman saya. Itu alasannya Hatib bin Abi Balta'ah.
sampai Umar bin Khattab ya meminta izin kepada Nabi, biarkanlah aku Nabi untuk memenggal lehernya Hatib ini. Tapi kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa barangkali inilah Allah membuktikan jaminan yang Allah berikan kepada ahli perang Badar. Apapun yang kalian kerjakan, silahkan kalian kerjakan. Semuanya diampuni oleh Allah. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Qad kanat, sungguh telah ada lakum bagi kalian apa uswatun, contoh, hasanatun yang baik, fi Ibrahima, di dalam urusannya Nabi Ibrahim, waladina, dan orang-orang, maksudnya orang-orang iman, ma'ahu, yang bersama Nabi Ibrahim. Telah ada contoh yang baik untuk kalian di dalam dirinya Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu, ketika berkata mereka, Nabi Ibrahim, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna, sesungguhnya kami, Ibrahim dan kawan-kawan, iku boro'a'u, beberapa orang yang cuci tangan, minkum, dari kalian kaum, maksudnya tidak mengikuti perbuatan kalian, wa mimma, dan dari apa-apa berhala, tak buduna, yang menyembah kalian, min dunillah, dari selainnya Allah. Ketika itu dengan tegas Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, yang mana kaumnya itu menyembah berhala, kami berlepas diri dari kalian, kami tidak mengikuti perilaku kalian, dan kami berlepas diri dari berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami tidak ikut menyembah berhala yang kalian sembah. Kafarna, mengkufuri kami, bikum, pada kalian, kami mengkufuri pada perbuatan kalian, kami ingkar pada perbuatan kalian. Wabada, dan tampak bainana, antara kami, wa bainakum, dan antara kalian, opo al-adawatu, permusuhan, wal bagdoa, dan marah-marah, abadan, selamanya, marah-marah atau kebencian abadan, selamanya. Hatta tu'minu, sehingga beriman kalian, billahi, kepada Allah, wahdahu, dengan esanya Allah. Telah tampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim yang kafir, ya, namanya Tarikh bin Nahur itu. Sampai kalian mau beriman kepada Allah dengan esanya Allah. Pokoknya selama kalian tidak mau beriman kepada Allah dengan esanya Allah, selama itu ada permusuhan dan kebencian di antara aku dengan kalian. Illa, kecuali maksudnya yang tidak bisa dicontoh, yang tidak boleh dicontoh. Qaula Ibrahim, ucapannya Nabi Ibrahim, li abihi, kepada bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Tarikh bin Nahur itu. La astaghfironna, niscaya akan memintakan ampunan sungguh aku Ibrahim, laka, untukmu Bapak. Kecuali yang tidak bisa dicontoh dari Nabi Ibrahim adalah ucapannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Wahai Bapak, aku akan memintakan ampunan untukmu. Walaupun kamu tidak beriman kepada Allah, aku akan memintakan ampunan untukmu. Wa ma amliku, dan tidak memiliki aku Ibrahim, laka, untukmu, minallahi, dari Allah, dari ancaman siksaannya Allah, min syai'in, sedikit pun aku tidak memiliki kewenangan, kemampuan untuk menghindarkan dirimu dari siksaannya Allah. Tapi ya tetap Allah yang punya hak. Tapi aku tetap akan memintakan ampunan kepadamu. Ini sebelum Allah melarang Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk bapaknya yang kafir. Setelah Allah melarang Nabi Ibrahim untuk memintakan ampunan kepada bapaknya yang kafir, Nabi Ibrahim tidak lagi memintakan ampunan untuk bapaknya yang mati dalam keadaan kafir itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, alaika, kepadamu, tawakalna, berserah diri kami.
Wa ilaika dan kepadamu anabna taubat kami. Wa ilaika dan kepadamu al-masiru tempat kembali. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami tobat, dan kami akan kembali kepadamu besok pada hari kiamat. Rabbana wahai Tuhan kami, la taj'alna janganlah menjadikan engkau pada kami fitnatan pada kerusakan, lilladzina manfaat bagi orang-orang kafaru yang kafir mereka. Waghfir lana dan mengampunilah engkau lana kepada kami, Rabbana wahai Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau memberi kerusakan kepada kami yang bermanfaat atau membuat senang kepada orang-orang kafir. Janganlah engkau menjadikan musibah atau kerusakan atau kekalahan kepada kami yang bermanfaat atau membuat senang kepada orang-orang kafir. Contohnya di antara orang iman ada yang berbuat maksiat, ada yang melanggar, sehingga orang kafir senang. Nah, itulah ada orang iman melanggar. Orang iman tidak rukun sehingga membuat orang kafir senang. Ya Allah, ampunilah kami. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, al-azizu zat yang maha mulia atau maha perkasa atau maha menangan, al-hakimu lagi maha menghukumi atau maha mempunyai hikmah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.